Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca hadis yang ke-16 dari kitab Arba'una Hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal. 40 hadis, satu hadis memuat 5 hal. Dan di hadis yang ke-16 ini muallif memberi judul Dzunubun la yukaffiruha illa taubah. Dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Qala al-muallif hafizahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kaffaratun. Ada 5 dosa yang tidak memiliki kafarah. Kafarah di sini disebutkan asluha minal kafri bi fathil kaf. Kafarah berasal dari kata al-kafru dengan menfathahkan kaf, wa huwa as-satru, yaitu menutupi. Li'annaha tasturu dzanba, karena kafarah ini fungsinya untuk menutupi dosa. Wa tudhibuhu, dan menghilangkannya. Ini makna dari kafarah, artinya menutupi atau menghilangkan. Berarti khamsun laisa lahunna kafarah, ada 5 dosa yang tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihilangkan. Yang pertama, asyirku billahi azza wa jal, yaitu kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, menyekutukan Allah azza wa jalla. Yang kedua, wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin, membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, au nahbu mu'minin. Yang ketiga adalah an-nahbu, maknanya akhdhul mar'i ma laisa lahu jiharan au qahran, mengambil harta orang lain dengan paksa. Nahbu mu'min berarti mengambil harta seorang mukmin dengan paksa. Yang keempat, awil firaru yaumaz zahfi, lari dari medan perang ketika perang sedang berkecamuk. Dan yang kelima, yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haqqin, bersumpah di hadapan hakim dengan tujuan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil. Makna hadis ini, sebelum beliau menjelaskan satu persatu dari 5 dosa yang tidak ada penebusnya tadi, beliau menyampaikan al-mar'u muhasabun ala kulli ma yaksibuhu. Setiap orang akan dihitung, dihisab atas apa yang telah ia kerjakan. Min a'malin, berupa amalan-amalan, yaqtarifuhu min asam, yang dia kerjakan berupa dosa-dosa. Wa ma yantiku min kalimatin, atau dari ucapan yang ia lontarkan. Au ya'malu min amalin, atau dia beramal dengan satu amalan. Illa sujjila alaihi, kecuali direkam atau dicatat atasnya. Fa in kana khairan lahu, jika
amalan dia, ucapan dia baik, maka itu kebaikan baginya. Wa in kana ghaira dzalik, jika yang ia kerjakan, yang ia ucapkan bukan sesuatu yang baik, dzalika hawa wa khaba wa khasira, maka hal tersebut akan menjadikan dia menyesal dan rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada seorang hamba, sungguh dia mengucapkan satu kalimat, satu kata, min ridwanillah, yang menjadikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin, maka Allah akan mengangkat dengan satu ucapan yang menjadikan Allah ridha beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata, min sukhtillah, yang menjadikan Allah murka, la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam, kecuali hal tersebut akan menjadikan dia dilemparkan dengan sebab kata yang dia ucapkan ke dalam neraka jahannam. Maka Nabi SAW, jika seseorang hanya mengucapkan kata saja, maka konsekuensinya ada dua. Jika kata-kata itu menjadikan Allah ridha, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut, walaupun hanya dengan satu kata yang dia ucapkan, tapi menjadikan Allah ridha dengan ucapan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mengucapkan satu kata menjadikan Allah murka, maka dengannya Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Baik amalan maupun ucapan kita akan memiliki konsekuensi masing-masing terhadap diri kita. Maka banyak ucapan yang juga menjadikan seseorang itu masuk surga, ada yang menjadikan orang tersebut masuk neraka dengan sebab ucapan dia. Wa ma yartakibul mar'u min danbin fa huwa muhasabun alaihi wa muaqab, maka apapun yang dikerjakan seseorang berupa dosa, maka dia akan dihitung dan dihukum dengannya. Fa in kana dzanbu mimma yukaffar, jika dosa itu bisa secara otomatis dihapus, misalnya ka'an kana mimma yukaffiruhu wa yumhihi at-ta'at, ada amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan yang menjadikan Allah menghapus dan menghilangkan dosa tersebut, maka Allah akan hapus, Allah akan hilangkan. Seperti misalnya sedekah, satu bentuk amal soleh yang bisa menyebabkan satu kesalahan dosa itu terhapus dengan sendirinya adalah amalan sedekah. Wassalah, begitu juga salat. Fa inna dzalika kaffaratun lahu. Kenapa? Karena sedekah atau misalnya salat ini menjadi kafarah, penutup, penghilang dosa tertentu yang memang dengannya Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan amalan itu dosa-dosa itu terhapus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi, ujian seseorang yang diuji dengan keluarganya, wa malihi dengan hartanya, wa jarihi dengan tetangganya, tukaffiruhas salatu was-siyamu was-sadaqah, maka akan dihapus dengan salat yang dia lakukan, dengan puasa dan dengan sedekah. Maka kita mengetahui ketika Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, kemudian juga satu Jumat, salat Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini menjadi penebus, menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar dihindari. Artinya memang ada dosa-dosa yang kecil
yang terhapus dengan satu amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa in kana jurmuhu 'aziman wa ismuhu kabiran, tetapi jika kesalahan dosa yang dia lakukan itu azim, besar, wa ismuhu kabiran, fala yanfa'uhu syai'un min dzalika, maka salat, puasa, sedekah itu tidak bisa menghapusnya kecuali dengan taubat wal inabah ilallah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tadi mengecualikan majtuni batil kabair, salat 5 waktu, Ramadan, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini menghapus dosa kesalahan selagi dosa-dosa besar dihindari. Artinya memang para ulama menjelaskan bahwa yang terhapus secara otomatis adalah dosa-dosa yang kecil, shaghair. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa makna dari dosa besar diantaranya adalah ketika pelaku dosa tersebut mendapatkan ancaman baik laknat dari Allah maupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan ancaman siksa yang pedih kelak di akhirat. Itu salah satu ciri dosa besar. Dan para ulama kita banyak yang menulis tentang berbagai jenis macam dosa-dosa besar itu, seperti yang terkenal Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau menulis kitab namanya Al-Kabair. Disarah oleh para ulama, beliau menyebutkan 70 lebih masuk kriteria kategori dosa-dosa besar. Namun para ulama juga mengingatkan dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus maka bisa saja akan menjadi dosa yang besar karena banyaknya tumpukan dosa-dosa kecil itu sehingga menjadi besar dan bisa membinasakan pelakunya. Maka tidak boleh bagi kita untuk meremehkan dosa kecil yang kita lakukan, karena ketika dilakukan terus-menerus bisa saja akan menjadi sebuah dosa yang besar. Jika dosa-dosa itu azim, agung, besar, maka tidak bisa dengan hanya sekedar melakukan amal-amal soleh, tetapi harus disertai dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat ini disebutkan oleh para ulama, ya, ciri-cirinya atau syarat-syaratnya diantaranya adalah dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyesal, dan ketiga tidak mengulangi lagi perbuatan itu, dan yang keempat tentu harus ditutup dengan amal-amal soleh. Adapun jika dosa besar itu berhubungan dengan manusia, maka ada syaratnya. Nanti disebutkan di sini karena di antara 5 dosa ini juga ada yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Dimulai dengan yang pertama, asyirku billah. Ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan apapun, dihapus dengan apapun, kecuali dengan taubat kepada Allah, yaitu yang pertama asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku kesyirikan di dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika ia disekutukan, dan Allah mengampuni selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Maka fasyirku billahi min a'dhamidz dzunub. Menyekutukan Allah termasuk di antara dosa yang paling besar, allati la yaghfiruha Allah, yang tidak diampuni oleh Allah illa bittaubah wal inabah, kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah. Dia menyesal dan tidak melakukan kesyirikan lagi. Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Berarti ini adalah tingkatan pertama. Beliau sampaikan ini sampai 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami mau sekiranya Anda memberitahu kepada kami dosa besar yang paling besar.
Maka beliau menjawab al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan ini memang puncak dari segala macam dosa yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kelak di akhirat kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan ampuni dia. Allah haramkan surga baginya. Adapun dosa yang lain selain kesyirikan, ketika seseorang kelak bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa kesyirikan, ataupun kalau dia pernah melakukan kesyirikan dia sudah bertaubat dan ternyata dosa-dosa yang lain masih belum bisa ditinggalkan, dia membawa dosa-dosa lain selain dosa syirik, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya ibna Adam, di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini atau hampir penuh bumi ini, summa la tusyriku bi syai'a, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datangkan ampunan sebesar dosamu itu. Dan hak Allah terhadap hambanya adalah seorang hamba tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah melakukan kewajiban memberikan haknya Allah terhadap para hamba, maka dia juga akan mendapatkan hak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengadabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, bahkan beliau sembunyikan hadis ini menjelang akhir hayat baru disampaikan. Kenapa? Dilarang oleh Nabi. Maka seperti kemarin kita bahas, menyembunyikan ilmu itu nanti mendapatkan hukuman, tetapi para ulama merinci, jika untuk maslahat yang saat itu perlu, maka boleh disembunyikan dulu, tidak disampaikan, tetapi suatu saat disampaikan. Seperti hadis Mu'ad bin Jabal ketika dibonceng Nabi, ditanya mahakullahi alal ibad wa mahakul ibad alallah, kemudian dijelaskan oleh Nabi. Setelah itu Mu'ad bin Jabal senang sekali. Wah, ini berarti kalau tidak melakukan kesyirikan, dosa kita akan diampuni, walaupun dosa-dosa lain itu dilakukan. Afala ubasyirun nasa ya Rasulullah, tidakkah aku beritahu kabar gembira ini kepada manusia yang lain wahai Rasulullah? Pokoknya yang penting gak ngelakoni syirik, di sepura karo Gusti Allah. Apa jawab Nabi? La fayattakilu, jangan dulu. Kenapa? Karena mereka akan pasrah. Wis gak apa-apa ngelakoni zina, ngelakoni mencuri, minum khamar, sepenting gak ngelakoni kesyirikan. Ini disembunyikan benar ditahan oleh Mu'ad bin Jabal dan disampaikan menjelang akhir hayat beliau lah hadis itu disampaikan. Maka di situ disebutkan tentang pelajaran di kitab tauhid itu, jawazu katmil ilmi limaslahah, atau jawazu kitmanil ilmi limaslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahah, untuk maslahah. Seperti ada seorang ustadz yang cerita, baru ngaji pembukaan, ternyata ada yang coba mancing-mancing pertanyaan yang akan membuat kontroversi, sementara yang ngaji orangnya macam-macam. Nah, enggak dilayani. Pertanyaan itu tidak dilayani. Tapi seiring dengan berjalannya kajian terus, akhirnya pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya dan tidak sampai menimbulkan kehebohan di jamaah yang hadir. Karena di awal itu jamaah yang hadir macam-macam. Dan rupanya ada yang coba membuat pertanyaan sesuatu yang menjadikan, bisa jadi ketika dijelaskan saat itu banyak yang keluar atau tidak mengikuti pengajian lagi, padahal masih perlu proses. Nah, ternyata dalam proses kajian-kajian berikutnya dengan sendirinya pertanyaan itu dipahami oleh jamaah jawabannya, secara otomatis mereka faham. Yang kedua, dosa yang tidak bisa ditebus dengan kafarah adalah qatlun nafsi bi ghairi haqqin, membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.
Wal muradu an-nafsul ma'sumah al-muharram qatluha. Yang dimaksud adalah jiwa yang dijaga, diharamkan untuk membunuhnya. Li'anna nafsal muslimah ma'sumatud dam. Karena jiwa muslim itu dijaga darahnya. Illa fi ihda salasin, kecuali ketika dalam 3 kondisi. Jadi tetap dibenarkan seseorang itu dibunuh. Ada 3 kondisi yang dijelaskan oleh Nabi SAW. La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yashhadu alla ilaha illallah, yang telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 kondisi. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Ketika ada seseorang yang membunuh dan terbukti di pengadilan, maka dia dikisos, dibunuh. Yang kedua, wasayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah berzina. Dan tentu ada 4 orang saksi yang menyaksikan itu, sehingga benar-benar terbukti bahwa orang itu berzina. Maka orang ini dirajam sampai mati. Yang ketiga, wal mariku minad din at-tariku lil jamaah, yaitu yang murtad, meninggalkan agama, melarikan diri, meninggalkan jamaatul muslimin. Jadi ada 3 yang dibolehkan seseorang itu dibunuh, dan ini dibenarkan oleh syariat. Yang pertama adalah orang yang membunuh orang lain. Yang kedua adalah wanita atau laki-laki yang sudah bersuami, sudah beristri, dan dia berzina, maka dia dirajam. Jika belum menikah, maka dicambuk 80 kali. Kemudian orang yang murtad, ini hukumannya dibunuh. Ya. Selain itu, maka tidak dibenarkan. Dan ini dosa membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan tidak bisa ditebus. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban 'adzima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka balasannya neraka jahanam selamanya dia di situ, dan murka Allah atasnya serta laknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Artinya seseorang yang membunuh jiwa orang lain, apalagi yang khusus di sini adalah muslim, karena dosanya lebih besar, maka di situ ada bentuk hukuman yang sepadan, yaitu dia dikisos. Kecuali memang keluarganya, ahli warisnya ini minta diat atau denda sebagai syarat bahwa dia terbebas dari hukuman kisos itu, atau memaafkan, atau dimaafkan sama sekali, sudah tidak pakai diat denda, kemudian tidak pakai macam-macam, pokoknya dimaafkan begitu saja. Hukuman asalnya tidak bisa seseorang membunuh kemudian dia sholat, sedekah, kecuali tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja sudah beda lagi. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan dengan 1 jiwa itu dipuasai 2 bulan berturut-turut, membunuh 1 orang. Itu kalau misalnya tidak dengan sengaja, kemudian tidak diketahui siapa yang dibunuh, kemudian tidak ada yang menuntut balas kepada dirinya. Tetapi kalau ada yang menuntut balas dan terbukti dia membunuh dengan sengaja, maka pertama, jika ahli warisnya tidak terima, maka kemudian dia dikisos, dibunuh juga. Namun jika ahli warisnya ini menghendaki supaya dia tidak dikisos, kemudian membayar diat, maka hal tersebut menjadikan kafarah baginya. Dan diat zaman dahulu ini sekitar 10 ekor unta. Jadi bisa dikuruskan sekarang berapa. Beberapa waktu yang lalu kejadian seorang tenaga kerja Indonesia yang terbukti membunuh majikan yang dia kerja di situ di Arab Saudi, dan terbukti
maka kemudian dia dikisos, tapi kemudian keluarga meminta untuk membayar diat, ya, entah berapa M, itu tergantung dari permintaan ahli waris juga. Ada juga yang dimaafkan, dan itu prosesnya memang agak lama karena harus dibuktikan, sidang-sidang di pengadilan. Ada yang dalam masa kurungan, dalam masa tahanan, ternyata dia menghafalkan Al-Quran. Nah, mengetahui hal tersebut, ternyata pihak ahli waris, kesungguhan dari pelaku pembunuhan ini ternyata kok sudah seperti itu, sudah nampak kesolehannya, bahkan mampu menghafal Al-Quran, akhirnya menjadi kafaroh, dia sudah dimaafkan oleh keluarganya, sehingga dia pun bebas murni. Nah, itu hak dari ahli warisnya yang memaafkan pembunuhnya. Tapi hukum asal dari qatlun nafsi bighairi haqqin ini adalah tidak ada kafarah dari amal-amal soleh yang dia lakukan, kecuali tadi berhubungan dengan wakil atau ahli waris yang telah dibunuh. Kemudian yang ketiga, nahbul mukmin, yaitu mengambil harta seorang mukmin qahron, ya, dengan cara paksa. Wa huwa jurmun 'azimun la takfira lahu illa bitaubah. Ini adalah bentuk kriminal yang agung, kesalahan besar yang tidak ada tebusan baginya kecuali dengan taubat. Wa raddul haqqi al manhub, dan mengembalikan hak harta orang yang diambil tadi. Lianna akhdhal huquqi qahran dzanbun 'azimun muharramun, karena mengambil hak-hak orang lain dengan cara paksa adalah dosa besar, dosa yang agung, diharamkan. Sawaun akana min mukmin, baik itu diambil dari seorang mukmin, orang yang beriman, atau min ghairihi, atau dari orang kafir. Wa hussa al mukmin huna bidzikri, disebutkan secara khusus harta seorang mukmin di sini, li'annahu a'dzam wa asyaddu, karena dosanya lebih besar. Harta siapapun orang lain, baik dia mukmin atau kafir, maka tidak boleh diambil secara paksa, secara zalim. Hanya saja jika yang memiliki harta tersebut orang beriman, seorang mukmin, maka dosanya lebih besar. Ya, bukan berarti yang harta orang kafir tadi tidak menjadikan pelakunya berdosa, ya, dosanya lebih sedikit di atas, di bawah dari orang mukmin, tetap berdosa dia, dan ini termasuk juga dosa besar. Maka tidak bisa dijadikan dalil, wah ini harta orang kafir, ini tidak apa-apa, ini diambil, dirampas, ya. Walaupun dengan misalnya tujuan untuk disedekahkan, mengambil harta orang-orang kafir kemudian disedekahkan, ini cara yang tidak dibenarkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, baik cara memperolehnya maupun zatnya itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah al-firaru yaumaz zahfi. Nomor yang keempat, yaitu lari dari medan perang. Ai at-tawalli wal harab min liqa'il kufar, melarikan diri dari bertemu orang-orang kafir fil qital, di medan perang. Inda izdihamis sufuf, ketika pasukan ini sudah berhadap-hadapan. Wal i'rad anil harbi, berpaling dari medan perang. Wal firaru minal kufar, lari dari orang-orang kafir ketika perang ini. Madhabu jumhuril ulama annahu kabirah min a'zamil kabair, termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Jumhur ulama mengatakan seperti itu, sebagaimana dalam syarah
Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dosa orang yang lari dari medan perang dalam surat Al-Anfal ayat 15-16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir ketika terjadi penyerangan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian melarikan diri ke belakang. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, dan barang siapa yang ketika terjadi saat itu lari ke belakang dari medan perang, illa mutaharrifan, kecuali dia larinya itu dalam rangka siasat, liqitalin, untuk perang berikutnya, au mutahazizan ila fi'atin, atau dia bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang lain. Jadi bukan semata-mata karena takut melarikan diri supaya selamat, tetapi ada dua tujuan. Yang pertama untuk siasat, untuk kembali nanti menyerang lagi, atau yang kedua bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Jika itu dilakukan, lari dari medan perang tanpa ada dua tujuan tadi itu, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya nanti kelak di jahannam. Nah, ancaman seperti inilah yang menjadikan al-firar minaz zahfi tadi itu, lari dari medan perang, masuk di antara al-kabirah atau kabair minal kabair, termasuk dosa besar, karena Allah sebutkan wa ma'wahu jahannam. Apalagi tadi faba'u ba'a faqad ba'a bi ghadabin minallah, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Wa bi'sal masir, neraka jahanam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Fahadha amrun azim, ini adalah perkara yang agung. Yafuttu atau yafattu fi adudil muslim. Kenapa? Karena akan mencerai-beraikan kekuatan kaum muslimin, wa yulqi fi qulubihim al khaybah, dan menjadikan hati kaum muslimin yang lainnya itu akan takut. Lima yarau atau lamma yarau man yafirru wa yudabbir, ketika mereka melihat orang yang lari ya dari medan perang. Lidza kana dzanban yastahiqu fa'iluhu wa'idallahi azza wajal, sehingga dosa inilah pelakunya berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ada kalimat wahinal ba's ulaika alladzina shadaqu. Ada orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga, di antaranya adalah dia teguh ketika terjadi perang yang berkecamuk. Dia tidak gentar, dia tidak lari. Dia tetap tegar, kukuh ketika terjadi peperangan. Karena memang seorang mukmin ketika perang kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama dia meninggal dan insya Allah syahid. Yang kedua adalah dia mendapatkan kemuliaan kemenangan. Tidak ada yang didapatkan seorang mukmin ketika berperang kecuali salah satu di antara dua kebaikan tadi. Dan mudaratnya ketika seseorang itu lari dari medan perang akan mempengaruhi kaum muslimin yang lain, sehingga hal ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kategori dosa besar, kecuali dua tujuan tadi dilaksanakan dalam rangka untuk siasat dan juga dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima, wa akhiru hadhil muharramat adalah al-yamin al-kadhibah al-fajirah, sumpah dusta di hadapan hakim dalam rangka untuk mengambil keuntungan harta dengan cara yang batil. Allati yaqtati'u biha al-halif mala ghairihi bi ghairi haqqin fayahlifuha wa yalzamu biha ghairahu bil qada'i wal hukm. Dengan sumpah palsunya dia kemudian menjadikan hakim itu memutuskan sesuatu yang tidak benar
dan dengan adanya keputusan tersebut maka ada harta orang lain yang dizalimi, ada kehormatan orang lain yang dilecehkan sehingga menjadi seseorang yang salah di hadapan hakim dengan adanya sumpah palsu tadi itu. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, man halafa ala yaminin masburatin kadziban, barang siapa yang bersumpah di hadapan hakim dusta, falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar, hendaknya dia menyiapkan di hadapannya tempat duduk dia dari api neraka. Wa jazama katsirun minal ulama annaha al-yamin al-ghamus, dan sebagian besar para ulama, banyak dari kalangan para ulama menyatakan bahwa ini yang dimaksud adalah al-yamin al-ghamus. Istilah mereka al-yamin al-ghamus, sumpah yang dengannya ghamasa yaghmisu, itu artinya menenggelamkan. Sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka, yaitu sumpah palsu tadi itu. Dengan sumpahnya kemudian hakim memutuskan perkara tidak benar, dan tujuan dari sumpah palsu itu dalam rangka untuk menguasai harta orang lain. Faman yaksib halalan, maka barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, yubarak lahu fihi, dia akan diberkahi dalam hartanya itu. Waman yatajarra, siapa yang kendel, yatajarra itu kendel, berani, fayaqtarifu haraman, melaksanakan hal yang haram, fa inna dzalika la yughnihi, maka hal tersebut tidak bisa menjadikan dia kaya. Fal haramu la yughni wa la yasuddu hajatan, haram, sesuatu yang haram tidak bisa menjadikan orang itu kenyang, orang itu kaya, dan tidak bisa menutupi kebutuhan dia. Termasuk dengan cara yang tadi, dia bersumpah palsu sehingga dia pun bisa menguasai harta orang lain. Nah, apalagi kemudian hakim tidak punya bukti yang lain. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan keterangan saksi tersebut, dan ternyata saksinya itu memberikan keterangan palsu. Faman ya'khudh malan bihaqqi, siapa yang mengambil harta dengan haknya, yubarak lahu fihi, dia akan diberkahi dalam hartanya itu. Wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi, tapi siapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan, famasaluhu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yasba'u, ini seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang, tidak bisa mengenyangkan. Ya. Maka banyak kejadian orang-orang yang bersaksi, ya, di hadapan hakim, ya, tujuannya untuk menguasai harta orang lain dan ternyata berhasil. Ya. Maka orang tersebut tidak akan diberkahi hartanya yang dia peroleh dengan cara yang haram itu. Tapi jika memang dia saksinya bersaksi dengan benar dan itu memang haknya, maka dia pun mendapatkan harta tersebut dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi khamsu khisalin minal a'mali manhiyun anha la kafarata laha illa bitaubatin nasuh wa ta'diyatul huquq wa takhallus minat taba'at qabla al-mamat. 5 hal inilah di antara amalan-amalan yang tidak memiliki kafarah kecuali dengan taubat yang benar, yang tulus, dan mengembalikan hak serta meminta keikhlasan sebelum kematian. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, ad-dzunub nau'an, dosa itu ada 2. Yang pertama, nau'un tukaffiruhu ta'at, ada jenis dosa yang bisa dihapus dengan ketaatan-ketaatan. Wa nau'un akhar la kafarata lahu, jenis yang lain tidak ada kafarah illa birruju' wat taubah, kecuali dengan kembali dan taubat kepada Allah dengan syarat-syarat yang sudah diketahui. Yang kedua, qalilun minal mal yaktasibuhul mar'u min hillihi yakfi wa yubarak fihi, harta yang sedikit dengan cara yang halal bisa cukup dan juga diberkahi. Sementara harta yang banyak yang dia peroleh dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, tidak bisa mencukupinya dan tidak mendapatkan keberkahan. Maka ada kaidah faqalilun yakfi khairun min katsirin yulhi, sedikit yang cukup lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Enten guys, didik tapi cukup.
Titik ya ora cukup. Biasa ngoten. Qalilun yakfi khairun. Cukup itu kan tergantung orangnya. Kadang si fulan 100.000 cukup. Wah, si fulan enggak cukup. Wah, terlalu sedikit. Ya. Wes gak apa-apa lah titik, sepenting cukup. Cukup kanggo iki, cukup kanggo iko. Ya, merasa cukup inilah yang menjadikan seseorang itu memiliki sifat menerima qanaah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ahammiyatut tihamis sufuf inda zahfi wattila'il qulub wal musyair wal masyair wa adami tarki saghratil lil a'da. Pentingnya merapatkan saf ketika terjadi peperangan dan menyatukan hati. Tidak boleh meninggalkan ya, pasukan untuk musuh-musuh itu. Linnaili minal mujahidin fisabilillah, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Justru harus semakin merapatkan barisan, menyatukan hati, tidak malah cerai-berai melarikan diri. Yang keempat, al-yamin al-ghamus taghmisu sahibaha finnar. Sumpah palsu ini menenggelamkan pelakunya ke dalam api neraka. Yang kelima, ahammiyatu hifdzi dharurat al-khams. Pentingnya menjaga darurat yang 5. Ini yang termasuk dalam maqasidus syariah. Jadi syariat itu memiliki maksud tujuan. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Seperti tadi, menjaga agama Islam, perang kok Melayu, berarti gak jogo namanya. Kemudian yang kedua, wal ard, menjaga kehormatan orang lain. Yang ketiga, wal mal, hifdzul mal, menjaga harta. Wan nafas, hifdzun nafas, menjaga jiwa, tidak boleh membunuh sembarangan. Wal aql, menjaga akal. Maka hal-hal yang diharamkan seperti khamr, ya ini dalam rangka untuk hifdzul aql. Ya. Itu di antara 5 yang disebut dengan maqasidus syariah. Maksud dari syariat Allah itu diturunkan. Id inna fi hifdziha qiwamuddin wad dunya ma'an. Ketika 5 hal itu dijaga, maka tegaklah agama dan dunia ini bersamaan. Dan yang terakhir, al-alfu wal lam wal alifu wal lam ad-dakhilah alal awsaf wa asma'il ajnas tufidu al-istighraq. Disebutkannya lafaz-lafaz hadis Nabi SAW tadi dalam bentuk ya, ma'rifat, yaitu ada tambahan alif dan lam, ini lil istighraq, untuk mencakup makna keseluruhan. Seperti tadi, asyirku billah, bukan syirkun billah. Ini berarti segala macam jenis kesyirikan, bukan hanya satu kesyirikan yang khusus. Al-firaru yaumaz zakfi, ya, kemudian lari, ada alnya semuanya. Maka dalam sisi bahasa itu menunjukkan mencakup keseluruhannya. Ya. Mudah-mudahan 5 hal tadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, telah menjaga diri kita untuk tidak melakukannya, karena dosa-dosa tersebut tidaklah bisa tertebus hanya sekedar dengan ketaatan, tetapi harus dengan taubat dan mengembalikan hak-hak bagi mereka yang telah mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.